Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah ad-dhamairu pada dhamirun munfasil dan dhamirun muttasilun. Apa itu dhamir? Dhamir dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai kata ganti. Ada aku, kamu, kita, kalian. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu tidak dibedakan antara jenisnya, antara perempuan dan laki-laki. Tetapi dalam bahasa Arab, dhamir itu dibedakan antara perempuan dan laki-lakinya. Kemudian secara istilah, dhamir adalah isim ma'rifat yang mabni, berfungsi untuk menggantikan penyebutan terhadap seseorang atau sesuatu. Kemudian apa itu mabni? Mabni adalah isim yang tidak berubah pada harokat akhirnya, baik ketika dia itu rofa, nasab, ataupun jar. Kemudian kita masuk ke dhamir yang pertama, yaitu dhamirun munfasilun. Dhamir munfasil adalah dhamir yang penulisannya terpisah dari simnya. Disebut sebagai dhamir yang berdiri sendiri. Jadi dhamir tersebut ditulis tidak Jadi dhamir tersebut dituliskan sendiri, tidak digabungkan dengan isim atau kata yang lain. Apa aja dhamir munfasil itu? Yang pertama, ada yang disebut sebagai al-ghaibu. Al-ghaib itu disebut sebagai orang yang ketiga. Di sana ada huwa, dia laki-laki satu, huma, dia laki-laki dua, dan hum, mereka. Itu ad-dhamir buat orang yang ketiga. Dia tidak berada di depan kita, makanya disebut sebagai orang yang ketiga. Kemudian ada al-ghaib, al-ghaibah, al-ghaibatu, orang ketiga perempuan. Di sana ada hiya, dia perempuan berjumlah satu, huma, dia perempuan berjumlah dua, dan hunna, mereka perempuan lebih dari dua. Kemudian ada al-mukhatab. Al-mukhatab itu sebagai orang yang kedua atau orang yang kita ajak bicara. Dia berada di depan kita. Ada anta, kamu laki-laki satu, antuma, kamu laki-laki dua. Ada dua orang di depan kita, pakainya antuma, dan kalian, dua orang lebih di depan kita, antum. Itu buat al-mukhatab, orang yang kedua laki-laki. Kemudian ketika orang yang berada di depan kita itu perempuan, itu namanya al-mukhatabatu. Di sana ada anti, kamu perempuan berjumlah satu, antuma, kamu perempuan berjumlah dua, dan antuna, kalian lebih dari dua. Itu pakainya kalian. Itulah ketika ada kata ganti buat orang ketiga dan orang kedua. Kemudian ketika kata ganti buat orang pertama itu ada
ana dan nahnu. Ana itu buat aku, dan nahnu itu adalah kami. Itu sebagai orang yang pertama atau orang yang berbicara. Jadi dalam bahasa Arab kata dhamir itu ada orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14 dhamir. Kemudian misal dari dhamir munfasil itu ada huwa tilmidun, artinya dia seorang murid, dia berjumlah 1 orang. Dan ada hiya tilmidatun, dia 1 orang perempuan, seorang murid. Anta tilmidun, kamu 1 orang laki-laki adalah seorang murid. Anti tilmidatun, kamu perempuan 1 orang sebagai seorang murid. Dan nahnu talamidun, kami adalah seorang murid. Ini kenapa di sini pakainya talamid? Karena kami itu kan jumlahnya banyak, makanya menggunakan talamidun. Untuk jamak dari tilmidun hiya talamidun. Ya, karena berjumlah banyak makanya menggunakan talamidun. Kemudian dhamir yang kedua, dhamirun muttasilun. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Keterbalikannya sama dhamir munfasil. Dhamir muttasil ini penulisannya harus digabung dengan kata yang lain. Dhamir ini juga bisa untuk kata ganti kepemilikan. Apa aja dhamir munfasil tuh? Dhamir muttasil, ketika dhamir muttasil buat huwa itu pakainya hu. Jadi huwa, hu, kata ganti kepemilikan buat hu. Misalkan qalamuhu, bolpen dia, bolpennya gitu. Jadi kepemilikan huwa itu bisa pakai hu atau hi. Kemudian huma itu pakainya huma atau hima. Misalkan qalamuhuma, bolpen dia berjumlah 2. Kemudian ada hum. Hum itu dhamir muttasilnya berupa hum atau him. Contohnya ada qalamuhum, bolpen mereka, hum buat 2 atau lebih. Kemudian pakai hiya. Hiya itu dhamir muttasilnya kata gantinya buat ha. Contohnya yaitu qalamuha, bolpen dia perempuan. Kata ha sebagai kata ganti buat dia perempuan 1. Kemudian ketika huma itu kata gantinya menggunakan huma atau hima. Misalkan contohnya qalamuhuma, bolpen dia 2 orang perempuan. Dan kalau hunna itu kata gantinya kepemilikan juga hunna atau hinna. Contohnya qalamuhunna, bolpen kalian, bolpen mereka ya, karena dia berada jauh pakainya mereka, bolpen mereka, qalamuhunna. Kemudian
kata ganti buat orang kedua, al-mukhatab dan mukhatabah. Itu ada anta, kata dhamir mutasilnya ada ka, antuma, kuma, antum, kum, anti, ki, antuma, kuma, antunna, kunna. Itu kata ganti buat orang yang kedua. Contohnya ada qalamuka, bolpenmu. Kamu laki-laki 1. Qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna. Itu ketika masukkan ke dalam contoh menggunakan dhamirun muttasilun, kata ganti buat kepemilikan. Kemudian kalau sebagai mutakalimnya gimana gitu kan? Kalau mutakalimnya ana, itu kata gantinya dengan ya. Ya menunjukkan kepemilikanku. Kolami, bolpenku. Kitabi, bukuku, itu ya. Kemudian kalau buat nahnu, itu kata gantinya dengan na. Contohnya qalamuna, pulpen kita, kitabuna, buku kami. Itulah kata ganti buat dhamir munfasil dari huwa sampai nahnu. Kemudian bagaimana jika dhamir munfasil itu ketika dalam bentuk fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah fi'il yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Itu disebut dengan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ada huruf-huruf muqara'ah, ada huruf ta, ada huruf ya, huruf ta, ada alif dan nun. Itu adalah huruf-huruf tambahan buat fi'lul mudhari'. Ketika huwa, maka fi'il tersebut berbunyi yaqra'u, huma yaqra'ani, hum yaqra'una, hiya taqra'u, huma taqra'ani, hunna yaqra'na. Anta taqra'u, antuma taqra'ani, antum taqra'una. Anti taqra'ina, antuma taqra'ani, antunna taqra'na, ana aqra'u, nahnu naqra'u. Itu ketika dhamir muttasil dalam keadaan fi'lul mudhari'. Yaqra'u, yaqra'u bermakna kamu, dia sedang membaca. Itu pakainya yaqra'u. Kemudian ketika dia perempuan, hiya taqra'u, dia sedang membaca Al-Quran. Kemudian anta taqra'u, kamu sedang membaca. Anti taqra'ina, kamu perempuan sedang membaca. Ana aqra'u, aku sedang membaca. Nahnu naqra'u, kami sedang membaca. Itu ketika dhamir munfasil ketika fi'lul mudhari'. Itu ada rumus-rumus tersendiri ya. Jadinya ketika dimasukkan fi'il yang lain, kalau masih sama, itu rumusnya sama. Ditambahkan
huruf ya, ta, alif maupun nun di depannya. Itu sebagai tanda. Kemudian di sini untuk melatih kalian terkait materi kita sebelumnya, bisa dicoba dengan melengkapi titik-titik yang ada dengan merubah domirnya, disesuaikan dengan domir yang ada di depannya. Misalkan huwa yadhabu ilal madrasah. Huwa berarti dia menggunakan yadhabu. Kemudian ketika hum, dia bagaimana? Nahnu itu gimana gitu ya. Disesuaikan dengan domir yang ada di depannya. Kemudian yang kedua ada ana adarusul lughatal arabiyyah. Aku sedang belajar bahasa Arab. Kalau ana menggunakan adarusu. Ketika anta dan hum bagaimana? Gitu ya. Dan yang ketiga ada hiya tajtami'u mala usratiha fi ghurfatil julusi. Dia sedang berkumpul bersama keluarganya di ruang tamu. Karena dia menggunakan tajtami'u dan usratiha, kata ganti buat dia. Bagaimana ketika domir antum dan hunna? Kalian bisa mengerjakannya masing-masing. Saya cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan manfaat untuk kita. Adunu kafaitu bihada, syukran ala husni ihtimamikum, ma'ana jafi kulli umurikum. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.